untuk persamaan diferensial ya, orde 1, orde 2, atau orde lebih dari 2. Nah, kita sudah pernah mempelajari persamaan diferensial orde 1, orde 2, dan mungkin juga orde lebih dari 2. Kemudian juga kalian sudah ngambil medan belum ya? Kalau sudah mengambil medan elektromagnetik, kita juga menggunakan persamaan diferensial orde 2 untuk menghitung atau membuat persamaan gelombang elektromagnetik. Nah, untuk sistem kendali ini, jika tetap menggunakan persamaan diferensial di domain waktu, maka sulit ya, akan sulit untuk mencari solusinya gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mencari solusi dari persamaan diferensial yaitu dengan menggunakan transformasi Laplace ya. Jadi ini penemunya itu Laplace ya. Saya lupa lagi namanya siapa ya, Laplace gitu ya. Laplace. Pierre-Simon de Laplace. Orang Prancis. Orang Prancis. 1749. Matematika astronom Prancis yang merupakan teori bahwa bumi jutaan tahun yang terpisah dari matahari. Ring apa nih? Laplace lainnya adalah bidang integral, diferensial, persamaan diferensial. Kemudian ia menemukan apa mekanika celestial, apa persamaan Laplace, operator transformasi Laplace ya. Jadi orang Prancis ya. Pierre-Simon de Laplace. Peran Tuhan tidak diperlukan dalam keteraturan Araminoa. Ini memang orang ini ya, orang-orang yang ilmuwan itu begitu, selalu bilang begitu. Makanya kita sebagai atau kuliah di UIN itu selalu berprinsip bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan ya. Dan kepada peran Tuhan yang tidak disinggung dalam karyanya, Laplace menjawab dengan tegas, peran Tuhan tidak diperlukan dalam keteraturan alam raya ini. Ya, jangan diikuti itunya ya. Itu mah teologi dari Laplace. Kita gunakan ilmunya saja yang lainnya. Transformasi Laplace mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu T ya menjadi persamaan aljabar biasa dalam domain S ya, domainnya S. Di mana S ini sama dengan sigma plus I atau J omega. Ya, mungkin biasanya Pak X ya XI gitu ya. Cuman ini khusus untuk Laplace ya, mungkin Laplace dulunya dia menggunakan simbol sigma untuk sumbu X dan omega untuk sumbu Y, di mana ini imajiner. Dengan transformasi Laplace, persamaan diferensial yang diubah menjadi persamaan aljabar dapat diselesaikan dengan aturan sederhana. Menggunakan Laplace yang sederhana untuk mencari solusi dalam domain S. Nanti kalau kita sudah mencari solusi persamaan diferensial di domain S, kita bisa kembalikan lagi ke domain T, domain waktu dengan inverse ya.
inverse transformasi Laplace. Nah, definisinya ini sederhana, mudah sekali ya. Tapi mungkin dulu sih ketika ditemukannya sulit. Simbolnya gini ya, latihan. Dulu saya waktu kuliah itu sampai latihan bikin simbol Laplace ini ya. Itu ya. Itu. Terus latihan. Jangan seenaknya dong. Gitu ya, latihan Laplace. Kalian tuh kalau kuliah cuek-cuek aja ya, tapi kalau ke pacar segalanya dibuat bagus gitu ya. Kalau ujian tuh seenaknya. Simbol L-nya gimana nih Laplace? Latihan L, Laplace. Jadi Laplace, transformasi Laplace untuk suatu fungsi F, fungsi dari waktu ini sama dengan, ingat, ketika suatu fungsi domain waktu ditransformasi Laplace kan, maka simbolnya berubah menjadi kapital ya. Jadi F-nya ini kecil menjadi F besar. Kemudian fungsinya berubah. Yang tadinya T menjadi S. Ini definisinya, integral dari 0 sampai T hingga ini, fungsi ini kita kalikan dengan E pangkat minus ST dt. Sudah, begitu saja ya. Jadi kalau FT sama dengan X, ya berarti X E pangkat minus ST dt. Integralkan. Gitu ya. Jadi sederhana. Nah, untuk inverse-nya, jadi inverse-nya tinggal pangkat minus 1, yang ini. Karena ini, jadi kalau ada mau F, mau G, mau H, itu fungsi dari T ketika ditransformasi Laplace kan, maka dia jadi kapital ya. Jadi biar membedakan antara yang belum ditransformasikan dan sudah ditransformasikan. Kemudian fungsinya berubah dari T menjadi S. Ya. Nah, kalau kita inverse, kita kebalikan ya. Yang ini kita kalikan, kita integralkan dari C minus J tak hingga sampai C plus J tak hingga, imajiner. Kalau tadi dikalikan dengan E pangkat minus ST dt, sekarang tanpa pangkat, tanpa minus. Nah, setelah kita integralkan, kita kalikan dengan 1/2 pi J. Ya, dengan harapan nanti J-nya menjadi hilang gitu ya di sini. Oh, ini sudah ya tadi. Jadi kalau sebelum ditransformasikan, setelah transformasikan untuk mengingat saja ya. Jadi kalau ada fungsi dengan simbol huruf kecil, setelah ditransformasikan Laplace menjadi kapital. Contoh, misalkan kita punya fungsi persamaan Ft sama dengan A, di mana A-nya adalah konstanta, jadi konstan A terus gitu ya, atau 5 gitu ya. Maka tentukan transformasi Laplace-nya. Kita gunakan tadi persamaan untuk transformasi Laplace, yaitu ininya jangan lupa. Integral 0 sampai T hingga Ft E pangkat minus St dt. Ini untuk A. Jadi ini A. Integral 0 sampai T hingga A dikalikan dengan E pangkat minus St dt. Kita tinggal integralkan ya, karena ini konstan, tinggal keluar. Integral dari E pangkat minus ST. Jadi eksponensial ini apa namanya, suatu bilangan yang unik ya. Dia diintegralkan, diturunkan sama saja ya. Diintegral itu tinggal ke bawah ya. Ke bawah. Jadi minus ST. Jadi A-nya ini boleh keluar dengan konstanta. Jadi integral A, integral E pangkat minus ST dt.
Jadi E integralkan itu sama dengan minus 1 per S. E pangkat minus ST. Oh ya, kalau turunan sih minus S ya. Tapi kalau integral 1 per minus 1 per S. Jadi ini unik gitu ya, jadi gampang integralkan. Masukkan, ya masukkan. Jadi ini A per minus A per tahingga. Jadi S-nya ganti dengan tahingga. Dikalikan dengan E pangkat minus tahingga T. Sorry. T-nya ya. A minus A per S dikalikan dengan E pangkat minus S T tahingga dikurangi gitu ya, kurangi lagi dalam kurung minus A per S E pangkat minus S 0 ya. Ini segala sesuatu pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi ini minus A per S saja gitu ya, dalam kurung ini ya, jadi kalian diuraikan ya. Kemudian E pangkat tak hingga, jadi kalau pangkat tak hingga itu dia ambil mendekati 0 ya. Tidak akan 0 karena ini eksponensial gitu ya, tapi makin besar dia makin 0 ya, sehingga ini asumsinya 0. Jadi 0 minus dalam kurung minus A per S bisa dengan A per S. Jadi transformasi Laplace untuk fungsi konstan ya, fungsi konstan itu sama dengan A per S. Jadi kalau A-nya sama dengan 5 ya 5 per S, sama dengan 7 ya 7 per S, dan seterusnya ya. Nah, untuk contoh-contoh lain ya, untuk F sama dengan persamaan diferensial misalkan atau persamaan lainnya itu bisa dilihat di tabel ya. Jadi tidak harus menurunkan lagi ya. Jadi sudah ada tabelnya. Ini untuk fungsi impuls, kita lihat di yang ini ya. Ini gitu ya, tabel. Oke. Mungkin waktu kuliah transformasi Laplace sudah diberikan tabelnya ya. Ini mengingat-ingat saya. Nah, ini tabelnya. Ya, tinggal digunakan saja, tidak harus menurunkan lagi. Mungkin waktu kuliah matematika teknik tugasnya ya untuk menurunkan. Nah, ini ada unit impuls. Tahu ya, impuls itu ya hanya satu ke atas gitu ya. Kemudian unit step, gitu. Itu transformasi Laplace-nya 1 per S, kalau unit impuls 1. Kemudian kalau Ft sama dengan T itu 1 per S kuadrat. Kemudian T pangkat N minus 1 per N minus 1 faktorial, di mana N-nya ini lebih besar dari 1, itu sama dengan 1 per S pangkat N. Jadi kalau T-nya misalkan sama dengan 2, jadi 2 minus 1 T pangkat 1 per 2 minus 1 faktorial. 1 faktorial 1 ya. Jadi T, jadi S 1 per S kuadrat. Nah, betul ya. Nah, ini betul. Jadi kalau pangkat N-nya 3 ya berarti T 3 minus 1 dan seterusnya. Kemudian untuk T pangkat N, nah jadi ini N faktorial per Sn plus 1. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, jadi T pangkat 1, berarti 1 faktorial 1 per S pangkat 1 plus 1 sama dengan S kuadrat. Nah, sama ya. Dan seterusnya ini banyak. Ini untuk E pangkat minus A. A-nya konstanta. T ini sama dengan 1 per S plus A. Ya. Kemudian kalau T, E pangkat minus AT, ini dan seterusnya banyak. Kemudian ada trigonometri, ada sinus,
ada cosinus, ada sinus hiperbolik, ada cos hiperbolik. Kemudian ini ada yang lumayan rumit, mungkin nanti kita menggunakan atau ada bentuk persamaan seperti ini ya. Kita lakukan transformasi Laplace, tinggal lihat di tabel. Ini juga ini untuk yang nanti kita ada persamaan yang seperti ini ya. Nah, ini transformasi Laplace. Dan seterusnya tinggal dibaca di sini. Ini apa nih? Ini transform. Oh, ini sifatnya ya. Oke, nanti berikutnya. Oke. Oke. Ini apa? Nah, ini teorema ya. Jadi sifat-sifat bisa dilihat juga di tabel ini sudah ada sifatnya. Jadi sifatnya linear. Jadi kalau kita transformasi Laplace kan ada konstanta, fungsi konstantanya bisa kita keluarkan sama seperti integral ya. Tadi kan integral A T kuadrat dt jadi A integral T kuadrat dt. Linear. Nah, ini juga sifat linear, jadi kalau kita transformasi Laplace kan dua fungsi dijumlahkan, maka kita bisa transformasi Laplace kan satu-satu ya. Yang ini untuk X1, kemudian transformasi Laplace untuk yang kedua. Kemudian untuk diferensiasi, ini turunan pertama. Nah, ini yang masuk nanti ke persamaan diferensial ya. Nah, jadi untuk turunan pertama, ID Ft per dt ini sama dengan S Fs. Ini Fs-nya tinggal ditulis saja ya, Fs saja gini, bukan apa, jadi ini tinggal ditulis minus F T sama dengan 0. Nah, jadi masukkan ke persamaan Ft-nya, Ft sama dengan bla bla bla, ganti T-nya dengan 0. Ini untuk turunan pertama. Kemudian untuk turunan keduanya, ini S kuadrat, Fs tulis saja, tidak perlu diubah, ini begini. Minus S dikalikan ini nih, yang ini ya. F apa namanya? Untuk 0 dikurangi, turunkan sekali ininya, ganti T-nya dengan 0. Nah, itu ya, ini untuk turunan kedua. Untuk integral, ini integral ya. Jadi transformasi Laplace dari integral itu Fs per S, ini sudah tulis saja begini. Ditambah dengan integral F sama dengan T sama dengan 0. Jadi masukkan dulu, kemudian kita integralkan terhadap T ya, dt per S gitu ya. Nah, di sini juga ada nih fungsinya ya. Jadi ini tadi, ini untuk turunan pertama, ini turunan kedua, ini turunan N, saya tidak dimasukkan. Untuk turunan turunan ke N ya. Untuk turunan pertama, turunan kedua, turunan ke N. Jadi kita bisa gunakan persamaan yang diperumum ya. Jadi D pangkat N per dt pangkat N Ft sama dengan S pangkat N F Fs, jadi ini tulis saja, minus sigma K sama dengan 1 sampai N S N minus K dan seterusnya gitu. Jadi kalau N-nya sama dengan 2, berarti ini 2 pangkat 2, ininya 2 minus, ini pangkat 2 minus 1 ya. Minus 1, jadi K-nya mulai dari 1, K-nya sama dengan 1. K-nya sama dengan 1. Ini apa nih, ada pangkat tes ya. Ini ada turunannya ya. Turunannya ya, ini kurang panjang kayak ini. Ini F pangkat K minus 1. Tadi yang ini nih. Nah, untuk yang turunan kedua kan ini turunkan dulu, kemudian di apa sama dengan ini kayaknya apa ada plus minus ini ya kali tidak ini ya encoding ya. Udah, ini tadi untuk integral, ini banyak lagi, ini double integral gitu ya. Jadi integral beberapa kali, jadi ada integral di dalam integral ya.
integral dalam integral. Kemudian ini untuk integral sudah ada batasnya 0 sampai T. Kalau ini nggak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Ini ada batasnya 0 sampai T, Fs, dan seterusnya. Ini banyak. Tinggal lihat tabel saja untuk transformasi Laplace. Gampang. Nah, apa nih? Dalam transformasi Laplace ini yang tantangannya itu di ketika apa ya mencari apa ya mencari inverse-nya gitu ya, atau kita lihat sajalah ya. Jadi bentuk umum dari transformasi Laplace itu Fs sama dengan N S per D per S ya. Jadi untuk yang tadi persamaan-persamaan tadi bisa disederhanakan lagi. Jadi yang atasnya 1 per S ya. Numerator, yang bawahnya denumerator. Ini pembilang, ini penyebut. Bentuk ekspansi pecahan parsial Fs tergantung dari akar-akar ini. Jadi ini untuk mencari, melakukan apa? Inverse ya. Jadi mengembalikan ke fungsi apa? Domain waktu. Ya. Jadi domain waktu. Mungkin kalian ingatlah, ya ini karena mengulang. Nah jadi untuk kembali lagi ke domain waktu, ini yang dilihatnya itu adalah denumeratornya ya, penyebutnya. Nah, terdapat 3 kasus ya, akar-akar denumerator. Yang kasus pertama, akar-akar denumerator dari Fs merupakan akar real dan berbeda. Jadi akar-akarnya real semua ya, nyata dan berbeda-beda ya. Berbeda-beda ini pangkatnya nilainya ya. Ininya. Nah, jadi ini P1, ini P2 sampai Pn. Maka untuk mencari apa nih ya? Apa disebutnya ya? Mencari solusinya gitu ya. Ini tinggal K1 per S plus P1. Jadi yang ini kalau kita ekspansikan ya. Ekspansikan tujuannya apa? Nanti untuk mencari inverse Laplace-nya. Cari inverse Laplace. Untuk mengembalikan ke domain waktu. Jadi untuk bentuk yang seperti ini, karena kan tadi definisinya apa ekspansi pecahan parsial itu hanya fungsi dari denumeratornya saja. Nah, jadi ini saja. Jadi atasnya nggak jadi masalah. Jadi ini K1 per S plus P1 plus K2 per S plus P2 dan seterusnya sampai Kn per S plus Pn. Ya. Ini. Nah, nilai K-nya ini jadi K1, K2, K3 dan seterusnya sampai Kn itu bisa kita cari dengan Kn sama dengan S plus Pn ini dikalikan dengan Fs, ya, Fs-nya berarti seluruhnya ini, seluruhnya persamaan ini. Untuk S sama dengan minus Pn. Di sini ada contohnya nggak ya? Nah, saya belum ada contohnya. Nanti dilihat di contoh ya. Nah, jadi apa? Untuk K1, K2 dan seterusnya sampai Kn. Ini apa nih? Masih oke ya. Itu S plus Pn dikalikan dengan Fs. Dikalikan dengan Fs. Fs-nya semuanya. Ya ini. Fungsi ini. Nah, jadi belum dipecah seperti ini. Nah, yang ini ya, persamaan ini dikalikan, terus S-nya dimasukkan, S-nya dimasukkan untuk minus Pn. Jadi kalau K1 berarti S plus P1 ya, ini S plus P1 ada
contohnya ya. Saya lupa. Dikalikan dengan ini semuanya. Kemudian dimasukkan Fs-nya, ganti Fs-nya dengan S sama dengan minus P1. Ya, jadi kalau untuk yang ini berarti minus P1 plus P1 dikalikan dengan NS per, tadi jangan dimasukkan dulu ya, S plus, biar ini nanti coret-coret ya. Jadi hilang, jadi sisa ini sampai N, gitu ya. Pahamlah, ini mengulang. Itu untuk akar yang real dan nilainya berbeda. Beda tuh yang ininya nih. Karena nanti ada S plus P kuadrat. Ya. Nah ini yang berikutnya merupakan akar real dan berulang. Nah ini. Nah, jadi ada pangkatnya. Di S plus P1 pangkat R. Ya, pangkat berapa gitu. Ditambah ya sama seperti yang ini ditambahnya. Tambah sana yang berulang. Maka Fs-nya itu ya, itu K1 per S plus P1R, K2 plus S plus P1, R minus 1. Ini khusus untuk yang ininya nih. Nah, sisanya ini, ya ini sama seperti yang ini. Jadi kalau yang ini akarnya akar real tapi pangkat 1 gitu ya. Tapi kalau ini pangkatnya berulang. Jadi dia R lebih besar sama dengan 2. Gitu ya. R lebih besar sama dengan, atau R lebih besar daripada pada 1. Ini persamaannya. Ini yang ininya saja. Nah, yang ini itu adalah ini. Nah, gitu ya. Nah, sisanya ya sama seperti yang ini. Nah, konstanta K1 sampai KR, K1 sampai KR itu dicari dengan cara ini. KI sama dengan 1 plus I minus 1 apa nih? Faktorial D pangkat I minus 1 dan seterusnya ya. Jadi ini ada apa namanya? Diturunkan ya. Nah, ini diturunkan nih. Jadi kalau I-nya kalau K-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 1, berarti 1 per 1 minus 1. 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Ini berarti 0. Ini juga 0 ya. Tidak diturunkan. Jadi S sama dengan minus P1 ya. Dimana I sama dengan 1 sampai R. 0 faktorial sama dengan 1. Nah, konstanta selain K1 sampai KR dicari dengan cara seperti kasus yang ini. Sama ya. Yang ini. Jadi ini K1 sampai sini berarti ya. Nah, sini, sorry, berarti yang ini itu bukan sampai ini tapi sampai sini. Nah, sampai sini. Yang ininya sama seperti yang ini. Ya, gunakan ini untuk mencari nilai-nilainya. Itu kasus kedua. Kasus ketiga, akar-akar merupakan akar kompleks atau imajiner. Ya. Jadi kalau akarnya kompleks atau imajiner, ini jadi NS sama dengan 1S plus 1 plus ini ya yang imajinernya. Nah, jadi kalau yang ini imajiner, yang ini apa solusinya? Jadi K2S plus K3. Biasanya imajiner itu apa ya, susah di ini apa. Kalau yang akar-akar yang real itu biasanya apa sih yang dalam kurung S plus berapa, dalam kurung S plus berapa gitu ya. Kalau itu atau X berapa, X1-nya lagi berapa, X1 berapa, X2-nya berapa. Nanti nilainya bisa ketahuan gitu ya. Nah, kalau yang imajiner itu tidak bisa pakai itu gitu ya, susah. Jadi
Dulu kan ada ya cara cepatnya, saya nggak tahu lah cepatnya. Tapi untuk cara cepatnya kalau yang tidak ada angka yang bagus gitu ya, tidak dalam bentuk satuan, itu bisa menggunakan persamaan ABC. Nanti kalau kita menggunakan persamaan ABC, nanti kembali lagi ke kasus 1. Ya, kasus 1. Tapi kalau memaksa untuk menjadi imajiner, nah, nanti solusinya seperti ini. Hasilnya akan berbeda, inversnya, tapi nilainya nantinya akan sama. Ya, akan sama. Kira-kira ya. Jadi contoh akar kompleks, ini ya S kuadrat plus 2S plus 5. Nah, ini ya. Hang nggak? Masih oke ya. Ini ya, jadi tidak unik gitu ya, tidak S plus 1 dalam kurung lagi S plus 1 gitu ya. Nah, kalau untuk yang akar kompleks. Tapi ini bisa saja menggunakan persamaan ABC. Bisa menggunakan persamaan ABC. Nanti hasilnya berbeda, inversnya, tapi ya nilainya akan sama. Gitu ya. Saya kalau kompleks ini nantinya jadi eksponensial. Kalau yang akar-akar sinus kosinus, tapi kalau yang real nantinya eksponensial. Nah, ini contoh, ini udahan lagi ya, cepat. Contoh, cari solusi dari persamaan diferensial. Tentukan solusi khusus dari persamaan diferensial berikut. Ya, Y ini simbol lain dari turunannya sudah tahu ya. Ini turunan kedua, di ini DY D kuadrat Y per DT kuadrat plus 4 DY per DT plus 3Y. Ini simbolnya banyak, bisa saja menggunakan yang biasa, D kuadrat Y per DT kuadrat, atau Y double aksen, atau ada juga yang Y double dot, jadi ada titik di atas. Jadi jangan kaget gitu ya. Jadi mungkin tiap buku itu ada yang menggunakan simbol untuk turunan yang berbeda. Ada yang biasa menggunakan D kuadrat Y gitu ya per DT, ada menggunakan Y double dot ya. Y double dot ya, yang titik 2 di atas. Nanti yang turunan kedua yang titik 2 di atas, turunan pertamanya dia titik 2-nya 1. Nah, ini ya, ini double dot. Double dot. Nah, ini sama dengan ini sama dengan Y double dot, Y double aksen sama dengan ini kuadrat ya, ini ya kuadrat. Nah, ya, jadi jangan kaget nanti kalau menemukan simbol ini apa ya maksudnya. Jadi ada yang begini, ada Y double dot ya. Kalau untuk turunan kedua, turunan ketiga ya berarti dotnya ada 3. Turunan pertama dotnya 1. Nah, ini pakai aksen. Y double aksen, ya aksen. Ini yang biasa kita tahu ya. Y kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat ya. Oke, di mana untuk Y sama dengan 0 ya, untuk Y T sama dengan 0 itu sama dengan 3. Jadi untuk Y-nya T-nya sama dengan 0, yang T-nya awal gitu ya, itu 3. Kemudian untuk Y aksen sama dengan 0, untuk T sama dengan 0 itu sama dengan 1. Nah, nanti pada sistem kendali atau sistem dinamik, maka selalu diasumsikan untuk persamaan diferensialnya itu kondisi awalnya sama dengan 0. Ya, kondisi awalnya sama dengan 0. Jadi Y 0 sama dengan 0, jadi Y T sama dengan 0 sama dengan 0.
Y aksen, T sama dengan 0 sama dengan 0. Nanti kalau turunan ketiga juga sama, Y double aksen, T sama dengan 0, dia sama dengan 0. Khusus untuk persamaan untuk sistem kendali. Jadi kalau nanti mungkin di PPT saya tahu-tahu transformasi Laplace dari persamaan diferensial ini sama dengan ini, itu diasumsikan Y T sama dengan 0-nya 0, Y aksen T sama dengan 0 sama dengan 0. Ya, jadi tidak, mungkin saya lupa menulisnya gitu ya. Jadi sudah tahu bahwa asumsi untuk sistem kendali kondisi awalnya itu initial conditionnya itu sama dengan 0. Ini untuk contoh saja, di mana T sama dengan 0-nya tidak sama dengan 0. Kita gunakan transformasi Laplace. Yang pertama kita transformasi Laplace kan satu-satu, karena tadi sifat dari transformasi Laplace itu adalah linear ya. Linear ya, ini ya. Jadi fungsi 1 ditambah fungsi 2 sama dengan transformasikan Laplace dulu yang fungsi 1 ditambah transformasi Laplace fungsi berikutnya ya. Nah, jadi ini transformasi Laplace kan. Jadi kan ini dalam kurung, ini juga dalam kurung gitu. Jadi semuanya ya. Semuanya. Ini dalam kurung sampai sini sama-sama dengan dalam kurung transformasi Laplace kan. Jadi nanti bisa dipecah, ini transformasi Laplace. Ini transformasi Laplace kan, ini transformasi Laplace kan, ini transformasi Laplace kan, ini juga transformasi Laplace kan ya. Jadi kita transformasi Laplace kan yang ini. Ini transformasi Laplace kan tadi sudah. Untuk yang turunan itu ini ya. S kuadrat Fs minus SF T sama dengan 0 minus F aksen. Oh ini sorry, bukan dimasukkannya, tapi ini initial conditionnya, saya lupa. Untuk lihat. Jadi masukkan tadi nilai yang ini. Nah yang ininya ya. Oke. Jadi ini tinggal ditulis saja dulu ya persamaan untuk ininya, jadi S kuadrat YS. Nah, jadi ini Y, ini jadi Y besar ya. Kapital. Minus S Y 0, sorry Y 0-nya yang ini. Tinggal dimasukkan, bukan. Tapi ini juga bisa sih dimasukkan ke ini ya. 0-nya masukkan ke sini gitu. Tapi ini tidak diberikan, jadi ini 0 ke 3, nanti ini minus Y aksen yang ini ya 1. Tapi ini tulis dulu ya. Ini. Nah, ini masukkan. Jadi minus ini tetap. Ini minus S. Nah, tadi sorry saya bukan dimasuk, tapi ambil initial conditionnya yang ini ya. Jadi Y untuk 0 sama dengan 3, untuk yang aksennya sama dengan 1. Nah ini minus ini. Ini dikeluarkan kurungnya jadi minus 3S minus 1. Kemudian untuk yang turunan pertamanya ini tulis lagi. Karena tadi ada 4. Ada 4. Nah, kita jadi transformasi Laplace 4 Y aksen. Nah ini konstanta tadi sifatnya linear, bisa kita keluarkan sini. Sama dengan yang ini kita transformasikan jadi 4 L Y aksen gitu ya. Ini hasilnya dalam kurung tinggal dikalikan jadi 4 SY minus 3 tadi di inisial kondisi awalnya ya. 4 ini boleh ini dipecah lagi ya, jadi 4S Y S minus 12 ya. Kemudian untuk yang yang 3Y, nah, jadi tinggal langsung saja 3Y. Kembalikan lagi, ya, tambahkan lagi, jadi yang ini ganti ke sini, yang tadi juga masukkan ke sini, yang itu juga sini. Ini juga sama sebetulnya, karena kebetulan 0, transformasi Laplace 0 ya 0 ya. Nah, jadi masukkan lagi sini semuanya. Ini kebetulan 0 ya. Jadi kalau tidak 0 ya ini berarti harus ditransformasikan juga gitu ya yang ini. Kemudian ini ya tadi ini belum dipecah ini. Kemudian dikeluarkan, lakukan kelompokan untuk yang ada kuadratnya, kemudian yang tidak ada kuadratnya dikumpulkan.
Nah, kita dapat ini persamaannya. Gitu ya. Kemudian ini jadi YS nantinya ya. Jadi YS sama dengan ini 3S. Jadi ini pindah ke ruas kanan. Jadi plus 3S plus 13 per S kuadrat plus 4S plus 3. Nah, kita karena tadi untuk fungsi transformasi Laplace itu hanya bergantung pada penyebutnya ya, penyebut pembilang. Saya suka kebalik ya, denumerator gitu ya, yang bawah. Nah, jadi kita cari ininya kalau di faktorkan berapa ya. Ini ternyata kalau difaktorkan itu jadi dia akar-akaril ya. Berarti ini kasus 1 ya. Jadi untuk kasus 1 berarti tadi ini karena ini ada dua, jadi ini A dan B. Jadi kalau ada 3 ya berarti A plus B plus C ya. Jadi A S plus 3, B S plus 1. Pak, contohnya K ya, boleh ini K1, ini K2, terserah, sama aja. Nah, kita cari nilai-nilai dari K ini. A ini, konstantanya. Nah, tadi kita gunakan persamaan ini. Ya. Jadi ini untuk A, jadi S plus yang ini ya, ini tetap ditulis saja, tulis ulang yang ini. Dikalikan dengan Fs. Nah, Fs-nya kan ini. Nah, ini ya. Ini, yang ini. Yang ini ya. Bukan yang ini. Tapi yang sudah difaktorkan denumeratornya. Ya, jadi ini. Jadi kan ini tinggal coret gitu ya. Bukan coret sih, jadi 1 gitu. S plus 3 per S plus 3 sama dengan 1. Cuman kita bisa coret-coret gitu. Padahal secara konsep matematikanya itu S plus 3 per S plus 3 sama dengan 1. Jadi kita punya 3S plus 13. Ya. 3S plus 13 per S plus 1. Nah ini untuk S sama dengan minus 3. Sorry, ini S minus 3. Nah ini masukkan ini S untuk S sama dengan minus 3-nya. Jadi 3 kalikan minus 3, karena S-nya sama dengan minus 3, ditambah 13, dibagi ini minus 3 plus 1 ya. Ini sama dengan minus 4/2 sama dengan minus 2. Begitu juga untuk B-nya, jadi S plus 1 ini ya. Untuk K2-nya, ini kalau mau diganti sih ini K. Pasti jadi bingung ya, boleh lah ini untuk K1, ini untuk K2 ya. Masukkan tadi sama, kita dapat B-nya 5. Sehingga persamaan yang tadi, YS sama dengan minus 2 per S plus 3 ditambah 5 per S plus 1. Nah, kita inversekan ya. Kita inversekan transformasi Laplace. Jadi inverse dari transformasi Laplace ini sama dengan inverse ini. Ya, inverse ini karena tadi linear juga, jadi bisa kita inversekan ini. Kita inversekan ini. Cari di tabel. Ya, cari di tabel sini. Inverse. Di sini sih tidak ada inverse transformasi Laplace-nya, tapi lihat dari persamaan ininya nanti ke sini, kebalik gitu ya. Kalau kita transformasikan berarti lihat ini menjadi ini, tapi kalau inverse lihat ini menjadi ini. Ya. Nah, jadi ini konstanta per S plus 3. Ya enggak? Nah, ini nih kayaknya ya. Ini nih. Konstanta per S plus A. Ini ya, kira-kira ya. Nah, ini kita transformasikan jadi minus 2. Oh, sorry ya, kebalik ya. Minus 2 transformasi. Oh, yang ini transformasinya. Ini fungsi. Oh iya benar ya. Ini fungsinya, ini domain waktunya ini transformasi Laplace. Ini yang ini kali ya. Ini nih kayaknya. Atau fungsi umumnya yang ini. Ya, ini fungsi umum. Yang mana ya? Ini harus dicari sih transform. Biasanya kalau
Kalau di Sakulia ada transformasi, ada inverse-nya, tabelnya itu ya, yang nggak pusing juga gitu. Tinggal dicari di sini kalau nggak salah yang tadi. Bukan yang ini sih, ini jadinya minus 2 E minus 3. Oke. Karena ini konstanta jadi bisa keluar juga ya. Jadi bisa keluar juga. Jadi ini minus 2. Jadi ini 1 per S plus 3. 1 per S plus 3. Nah yang ini. Nah jadi ini ya. E pangkat minus AT. Nah, yang ini. Nah, yang ini. 3. Jadi minus 2 E pangkat minus 3T. Ya. Transformasi Laplace-nya. Ini juga sama. Jadi 5 E pangkat minus T. Itu ya. Jadi apa? Cara untuk melakukan inverse transformasi Laplace itu salah satu caranya dengan pecahan parsial tadi ya. Pecahan parsial. Nanti kalau yang persamaan yang contoh tadi yang nah yang ini kalau kita inverskan, misalkan di atasnya ada bla 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 gitu ya, ada ns sama dengan sesuatu. Ini kalau ini bisa dengan begini, ya, atau dengan apa persamaan ABC. Ya, nanti kalau persamaan ABC solusinya ya begini, inverse-nya, begini. Tapi kalau dengan akar-akar itu nanti solusinya sinus, karena dengan persamaan Euler ya, bahwa sinus sinus AT gitu ya sama dengan eksponensial saya juga lupa lagi persamaan panjangnya. Jadi hubungan antara sinus dengan eksponensial itu menggunakan persamaan Euler ya, Euler gitu ya. Nah, jadi kalau tetap dengan tetap dengan akar-akar imajiner nanti jadi sinus kosinus. Tapi kalau dengan persamaan ABC kita cari faktor-faktornya, maka nanti bentuknya pasti akan seperti ini ya. Tapi nanti kalau dimasukkan T-nya, misalkan T-nya berapa, yang itu persamaannya jadi persamaannya kalau tetap dengan akar imajiner Y T sama dengan bla bla bla, T sama dengan sinus bla 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 kalau nggak salah. Jadi nanti kalau untuk T sama dengan 2, masukkan ini ke sini yang itu tetap dengan imajiner T sama dengan 2, nanti hasilnya sama ya. Harus sama gitu ya. Kalau beda ya berarti ada yang salah. Coba kita lihat di NICE ya, di NICE itu kalau tidak ada contoh. Ini sudah habis ya. Oke. Di NICE ini transformasi Laplace. Oke. Ini kita cari yang imajiner nih. Contoh yang imajiner. Nah ini kalau untuk yang tadi ya akar ya pasti begini bentuk persamaannya. Eksponensial pangkat gitu ya. Eksponensial pangkat minus AT. Tapi kalau yang imajiner ini tetap ya. Imajiner mana ya? Nah ini ya. Kasus 3. Kompleks or imajiner. Ini bisa lihat di NICE. Ini nanti jadinya ini ya, menjadi rumit tuh. Ini ada kosinus ya, ada kosinus ya. Ada kosinus. Kayak ini ya. Compare ini nih. Kosinusnya ya. Jadi apa namanya?
Kalau tetap kekeh dengan akar imajiner, nanti dia ada kosinusnya. Tapi kalau mau pakai persamaan ABC, pasti E pangkat minus AT. Gitu ya. Pasti E pangkat minus AT. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini untuk yang Euler ya. Apa? Persamaan Euler. Jadi antara sinus kosinus hubungannya. Ya, ada pertanyaan? Nah, ini hanya mengulang saja ya. Hanya mengulang saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Dikit lagi nih, 2 slide lagi ya. Oke, nah apa namanya, pada transformasi Laplace, fungsi pada bentuk transformasi terdapat pol dan zero ya. Jadi ini perlu untuk sistem kendali. Jadi nanti sistem kendali ini untuk melihat apakah sistem itu stabil atau tidak, kita lihat pol dan zero-nya. Kita lihat pol dan zero. Nah, pol merupakan nilai S yang menyebabkan fungsi transfer menjadi hingga. Ya, jadi si S ini menyebabkan transfer jadi hingga. Sementara zero merupakan nilai S yang menyebabkan fungsi transfer menjadi nol. Ya. Nah, misalkan saya punya fungsi transfer ini, YS sama dengan S plus 2 per S plus 5 atau transformasi Laplace gitu ya boleh. Nah, pol ini terjadi kalau S sama dengan minus 5. Nah, jadi kalau si ininya sama dengan tak hingga, maka itu pol. Ya, jadi tinggal ini saja. Mana polnya berarti S sama dengan ini, yang ini 6 kurung S sama dengan minus 5. Mana zero-nya berarti S sama dengan S plus 2, jadi S sama dengan 2. Sehingga persamaannya jadinya 0 ya. Persamaannya jadinya 0. Nah, pol dan zero ini penting nantinya kalau kita plot ke dalam bidang S tadi yang sigma dan omega. Jadi yang ini polnya ini minus 5, yang zero-nya ini minus 2. Kalau polnya yang dilihat tuh di sistem kendali itu pol biasanya, walaupun nanti juga ada zero-nya, tapi yang utama itu polnya. Kalau nilai polnya semuanya di sebelah kiri sumbu Y, sebelah kiri sumbu Y, sebelah kiri sumbu Y, nah persis seperti ini, maka sistemnya bisa dikatakan stabil. Ya, jadi udah pasti stabil, jadi dihitung juga nantinya stabil gitu ya. Ya hanya melihat kestabilannya saja gitu ya, tidak belum melihat nanti karakteristik dari sistemnya gitu ya, karakteristik sistemnya. Tapi kalau melihat ini stabil ya tinggal dilihat saja pol dan zero-nya, terutama polnya. Kalau polnya sebelah kiri semua dari sumbu Y, maka sistem itu sudah pasti stabil ya, sudah pasti stabil. Di luar dari karakteristik lainnya gitu ya. Kalau hanya menanyakan ini stabil atau tidak, ya lihat saja polnya. Kalau polnya semuanya ada di sebelah kiri berarti stabil. Tapi satu saja polnya ada di sebelah kanan, satu saja misalkan persamaannya yang tadi. Nah, yang ini persamaannya ini. Satu saja polnya yang ini nih. Jadi S sama dengan, ini mau polnya di negatif semua ya. Jadi kalau S minus 2, berarti jadi untuk yang menyebabkan polnya itu adalah S sama dengan 2, berarti ada di kanan satu saja, walaupun ini banyak, ada 20 biji gitu ya, misalkan ini ada 20 biji, satu saja ada di kanan, itu sudah pasti sistemnya nggak stabil. Ya. Jadi kalau polnya udah satu ada di sini, sudah sangat stabil. Ya. Jadi jangan diteruskan gitu ya, menghitung dari persamaan karakteristiknya atau persamaan diferensialnya. Sudah hentikan saja cari atau ubah modifikasi supaya sistemnya stabil ya. Jadi untuk melihat kestabilan lihat polnya. Kalau polnya semuanya di kiri sudah pasti stabil, satu saja di kanan, satu saja ada di kanan sudah nggak stabil. Jangan dihitung. Jadi kalau stabil itu ya nanti ada definisinya. Dia terus naik nilainya ya. Terus naik nggak sampai tak berhingga. Tapi kalau stabil ya naik terus
ya sesuai dengan keinginan. Walaupun nantinya bisa dilihat steady state errornya. Ada satu lagi kritis. Kritis itu dia berosilasi di nilai yang kita inginkan. Misalnya kita mengubah dari 20 ke 30 gitu ya. Nah, kalau yang tidak stabil 30 itu dia lewat terus saja naik gitu, tidak stabil. Tapi kalau stabil 20 ke 30 ya dia sampai di 30 gitu ya. Kalau kritis dia berosilasi di 30. Ya. Bisa sinusoida, bisa apa, tapi biasanya sinusoida. Jadi dia bergoyang. Nah, itu masih tergantung dari sistemnya. Kalau memang tidak jadi masalah bergoyang seperti itu, ya itu bisa dikatakan stabil ya. Tapi kalau misalkan nggak mau, ya harus dibuat menjadi stabil, menjadi steady, yang menjadi konstan gitu ya. Kenapa disebut kritis? Ya kritis itu kan kalau dilebihkan menjadi bagus, misalkan ya. Kalau dikurangkan menjadi jelek gitu ya. Jadi itu ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi dia nggak ke sana, nggak kemari, tapi kalau dikasih sedikit saja, dia akan ikut ke salah satu ya. Jadi itu namanya kritis. Ada pertanyaan sampai sini? Udah habis. Jadi kita review dulu ya. Review transformasi Laplace. Nanti minggu depan, minggu berikutnya kita akan bahas pemodelan matematika ya. Jadi memodelkan dari sistem fisik menjadi sistem matematik ya. Tapi belum ke ininya sih. Belum ke belum ke sistemnya, nanti di pertemuan 5 ya. Kita lihat contoh mengubah dari pemodelannya. Model mekanik, kemudian model elektrik, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini. Jadi tools kita itu adalah transformasi Laplace ya. Jadi yang lupa lagi, buka lagi catatannya, transformasi Laplace. Jadi sudah saya terangkan secara sekilas gitu ya, yang terlalu banyak, nanti saya ngajar matematika teknik ya. Dengan menggunakan transformasi Laplace itu untuk mencari solusi dari persamaan diferensial menjadi mudah. Kalau hanya transformasi Laplace, yang rumitnya inverse-nya ya tadi. Karena harus memodifikasi yang tadi denumeratornya supaya supaya sesuai dengan yang ada di tabel gitu ya, supaya sesuai dengan yang ada di tabel. Khusus untuk sistem kendali, untuk persamaan diferensial, untuk solusi khusus itu initial condition-nya atau kondisi awalnya semuanya sama dengan 0 ya. Y aksen, Y-nya, atau misalkan persamaan diferensial lebih dari 2 ya berarti Y double aksennya itu pasti sama dengan 0 ya. Itu khusus untuk analisis sistem kendali ya. Jadi kita mulai dari keadaan 0. Jadi 0 semuanya ya. Jadi startnya 0, Y-nya 0, Y aksennya 0, turunan pertamanya 0, turunan keduanya 0, dan seterusnya juga sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0. Di T, jadi semuanya diam gitu ya. Kalau di T-nya 0, semuanya diam, nggak ada pergerakan dulu gitu ya. Jadi startnya dari 0. Mungkin untuk analisa lain ya bisa berbeda ya, karena persamaan secara umum memang fisik itu kalau dimodelkan menjadi matematika biasanya jadinya persamaan diferensial. Orde 1, orde 2, dan orde seterusnya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, itu kalau tidak ada di webnya saya masih ada ya sistem kendali. Kalau tidak nanti saya belum adanya digenap, karena yang kemarin itu digenap ya sistem kendali. Oke, masih ada itunya. Oke, tinggal di download di web saya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan,
Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di jam